Saja. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, mari kita mulai saja kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama berdoa membaca basmalah bersama-sama. Kemudian Ibu, kegiatan pelajaran hari ini sangat bermanfaat, dan ketika kita terus mengikuti atau melaksanakan semua kegiatan ini, insya Allah nanti akan ada pemahaman baru, ada ilmu baru yang kita dapatkan. Ya, semacam itu mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah wawasan kita tentang materi pembelajaran hari ini. Bapak Ibu, tujuan pembelajaran hari ini adalah materi tentang sifat-sifat bangun datar. Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kita peserta ini dapat mengetahui nama benda, nama bangun datar. Nama bangun datar sederhana. Saya buka saja ya, mohon maaf kurang jelas tadi. Terus yang kedua, dapat mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar sederhana berdasarkan titik sudut, luas garis satu sisi, dan simetri. Simetrinya ada dua, simetri lipat dan simetri putar. Nah, selanjutnya agar lebih tercampur, tidak ada gender, ada pemisahan laki-laki maupun perempuan, kita buat kelompok lagi, diulang lagi kelompoknya. Walaupun kelompoknya sudah ada, kita ulang lagi kelompoknya dengan cara berhitung seperti biasa. Sudah pernah kan dengar? Mau berhitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Silakan 3 berarti kelompok 3, 4 kelompok 4, 1 kelompok 1. Kelompok 2. Ayo kelompok silakan. Kelompok 4. Sini. Sudah. Semangat. Nah, selanjutnya ini ada berbagai jenis bangun datar. Setiap kelompok mendapatkan 1. Ya. Kemudian bangun datar ini silakan digunting dan dikelompokkan, terserah mau dijadikan 2 kelompok, bangun datar 3 kelompok, 4 kelompok dan sebagainya. Dan harus, kenapa alasannya dikelompokkannya seperti itu? Saya kasih waktu 7 menit. Silakan ikuti. Iya, jangan lupa. Masing-masing beda kan ininya? Kalau ada gunting lagi boleh supaya cepat. Ada lagi yang punya gunting? Saya kasih waktu 7 menit ya. Kira-kira dan silakan diskusi, nanti diskusikan ini dikelompokkan. Ya, dikelompokkan itu bangun-bangun datar tadi dikelompokkan. Mau dijadikan berapa kelompok terserah, tetapi harus ada nanti ditanya alasannya. Kenapa dikelompokkan ini? Berdasarkan ciri-ciri apa sih ini? Oh iya, saya mau warnanya misalkan, karena warnanya sama-sama ya warna ini. Biru dan makanya yang berbeda. Kelompokkan nanti kita ini misalkan kalau mau 2 kelompok ya 2 kelompok, yang ini 1 kelompok, mau 3 misalkan boleh. Kira-kira berdasarkan apa itu alasannya, kenapa? Silakan saling sambil diskusi saja, ini kita mau berdasarkan apa ini boleh. Kira-kira berdasarkan apa ini? Berdasarkan apa dikelompokkannya? Kira-kira ini kelompok apa ini? Bisa dia mengerti suatu apa namanya perintahnya, bisa ya? Mau diulangi lagi Pak. Digunting bangun tersebut, kemudian setelah selesai dikelompokkan. Mau jadi 2 kelompok, 3 kelompok, terserah. Tetapi harus ada alasannya.
mana ini kelompok apa, ini kelompok apa, berdasarkan apa ciri-ciri yang dilihat dari bangun tersebut. Dikelompokkan saja, dikumpulkan gitu, dikumpulkan saja, nggak usah ditempatkan, dikumpulkan. Kira-kira ini kelompok mana ini, kelompok mana maksudnya? Yang penting nanti ada alasan. Saya kelompokkan ini menjadi 3 kelompok karena ini alasannya. Ya, karena apa? Berdasarkan apa gitu dikelompokkannya? Berdasarkan bentuknya. Bentuknya kenapa ini? Sambil diskusi. Makan apa? Silakan disambil didiskusikan. Yang tidak menggunting mungkin boleh ini di kelompok sini, ini kelompok sini, ini dalam ini, di dalam kelompok. Menurut saya ini harusnya ini dengan ini. Dipisahkan lagi kalau kami berdasarkan apa? Alasannya? Alasannya. Kan bisa 4 lipat. Yang sudah selesai mengelompokkan dan mempunyai dasar pengelompokan, silakan hore yang sudah selesai. Kami sudah selesai. Bilang hore. Kelompok 3, Masih ada waktu, tenang, semangat. iya sama, memang sama. Kelompok 2. Yeay. Oke, kelompok 2. Satu menit lagi, 1 menit lagi. Kelompok 4. Yeay. Silakan, tadi kelompok 3 sudah selesai. Silakan jurubicaranya menyampaikan apa alasan ada kelompok ini berapa kelompok dan apa alasan pengelompokannya. Silakan. Oke, kami dari kelompok 3 ya akan menjelaskan tadi yang sudah kami menggunting ada 2 lembar dan hasilnya kami buatkan menjadi 2 kelompok. Ya. Nah, kelompok yang pertama ini mungkin hasilnya lebih banyak dan yang kelompok kedua sedikit ya Pak, Ibu. Nah, kelompok yang ini kami prediksikan yaitu sesuai dengan lipatan bahwa kelompok yang ini hanya bisa dilipat dengan 1 kali lipatan. Nah, kelompok yang kedua lagi yang hasilnya sedikit cuma berapa ya? Kalau nggak salah 6. Ya, ini bisa dilipat menjadi 2 kali lipatan atau mungkin lebih. Mungkin seperti itu pendapat tadi kelompok 3. Terima kasih. Jadi tidak ada yang salah. Terus tadi yang kedua beres kelompok ini ya? Ya, silakan. Berbicaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mencoba menjelaskan hasil dari gambar ini. Kami melihat dari bentuk gambarnya ya. Kami mengelompokkan menjadi 3 kelompok dari bentuk gambarnya. Yang pertama dari sisi ini tidak ada 4 sisi dan yang ini walaupun kayak seperti layang-layang tapi tetap ini memiliki 4 sisi yang sama dan yang ini bentuknya apa ya gini namanya ya
lingkaran setengah atau lingkaran penuh, tapi ini kan sama-sama lingkaran. Ya, dan yang ini segitiga. Jadi kami simpulkan dari penglihatan kami dari bentuk gambarnya dibagi menjadi 3 kelompok. Terima kasih. Terima kasih. 2, 3. Ini tadi ini ya, begini dulu. Silakan, ada berapa kelompok dan apa alasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 kelompokan gambar yang diberikan sama Pas Prof tadi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu berdasarkan Halo, yang lain mohon perhatian dulu. berdasarkan jenisnya, termasuk di dalamnya dari jenis sudut. Jenis yang pertama kami kelompok adalah jenis yang bisa dilipatkan dengan bentuk yang sama. Jadi lipat seperti ini, ketika dilipatkan ini akan menjadi sebuah presesi yang tepat. Yang kedua yaitu bangunan yang memiliki sudut tetapi tidak bisa dilipatkan dengan bentuk yang sama. Dan yang terakhir adalah bentuk bangunan datar, bangun datar yang tidak memiliki, menurut pandangan kami yaitu tidak memiliki bentuk sudut tetapi bisa dilipatkan dengan bentuk yang sama. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih. Aplaus untuk kelompok 4. Yang satu silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mengelompokkan bangun datar di sini menjadi 4 kelompok ya, 4 bagian. Yang pertama yang ini terdiri dari 4 sisi. Ini terus ini terdiri dari 8 sisi. Yang ini terdiri dari 4 sisi dan yang ini terdiri dari 2 sisi ya, 2 sisi. Dan yang ini terdiri dari 3 sisi. Terima kasih. Semuanya betul. Jawabannya betul. Ya, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu. Selanjutnya sebenarnya kalau kita cermati, ya itu pengelompokannya ada 2. Ada 2, yaitu berdasarkan bentuk sisinya. Sisinya apa? Silakan ini silakan diamati. Salah satu kelompoknya ada di LK ini. Silakan diisi dan dikasih nama. Salah satu sisinya ada yang seperti ini satu kelompoknya. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Berdasarkan sisinya seperti apa ya? Yang satu seperti itu. Yang satu lagi apa? Kenapanya? Dipisahkannya. Kelompok Pak, bisa. Kira-kira apa berdasarkan apa aja? Sudut. Ya, sisinya yang satu kelompok ada yang sisinya berbentuk garis lengkung. Satu kelompok lagi tidak ada garis lengkung. Ya. Kelompok 4. Yes. Masih satu kelompok lagi. 30 detik lagi. Siapa yang pertama sambil berdiri? Niatkan dikasih nama. Halo, Kadian, di nomor 1. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 1 mau menyebutkan nama-nama bangun datar yang ada di gambar ini ya. Yang pertama di sini persegi 4. Yang kedua persegi panjang. Yang ketiga segitiga sama siku-siku. Yang keempat segitiga sama sisi. Yang kelima jajaran genjang. Yang keenam trapesium. Yang ketujuh belah ketupat. Dan yang kedelapan layang-layang. Terima kasih. Sampai jumpa. Kelompok lain yang mau mengoreksi atau usulan siapa dengan Indonesia? Silakan. Jawabannya. Ya mungkin ini nggak tahu ya kelompok kami yang salah atau bukan Iya, kurang tidak tepat salah. atau ya tapi ini kami ada sedikit perbedaan walaupun pada dasarnya banyak yang sama.
Yang berbeda yaitu di posisi keempat segitiga sama, mungkin kami di sini menyebutnya sama kaki ya, segitiga sama kaki. Terus yang kelima itu jajar genjang sama. Yang keenam yang berbeda itu 5 sampai yang ketujuh. Yang ketujuh sama, yang pertama itu sama, yang kubus itu menyebutnya dengan persegi empat. Ini kubus, berarti beda. Di sini kami persegi panjang. Persegi panjang. Nomor 1. Oh iya ya. Kalau nomor 1 persegi empat. Begitu saja. Kami kelompok 2, mungkin kami ya ada yang ragu-ragu dan ada yang kurang. Nomor 1, iya, yang nomor 1 persegi 4, berarti sama ya? Sama. Nomor 2 persegi panjang. Ketiga lancip. Keempat persegi 3. Kelima jajaran genjang, dan keenam kami tidak tahu ya, tidak tahu. Mau nyontek. 7 ketupat, 8 kerucut. Itu yang kami bisa ya. Wassalamualaikum Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan pendapat kami berdasarkan hasil pengamatan kami, kelompok kami. Karena tadi kurang fokus dengan rekan-rekan atau kelompok yang lain, ini sama atau tidak. Nah, ini berdasarkan pengamatan hasil kelompok 3. Yang pertama yaitu segi 4, yang kedua persegi panjang, yang ketiga segitiga siku-siku, yang keempat segitiga sama kaki, yang kelima jajar genjang, yang keenam trapesium, yang ketujuh ketupat, yang kedelapan layang-layang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa di situ bangunnya tadi ada 2 kelompok. Yang pertama tadi kelompok yang sisinya berupa garis terkungkung, dan nama bangunnya ya, nama bangunnya. Mohon izin sebentar, satu kelompok saya bangun. Yang ini tadi ada yang mengatakan kubus. Nah, kubus itu yang kita tahu bahwa itu adalah bangun luar. Ya, bangun luar. Ya, ada kubus, ada balok, katanya bangun luar. Kalau ini bangun datar. Ya, yang ini secara umum dikatakan persegi. Tidak pakai apa-apa, persegi saja. Karena apa? Nanti diamati. Persegi, ya, persegi. Kalau yang ini persegi panjang. Yang ini sudah betul tadi segitiga siku. Yang ini segitiga sama kaki. Yang ini ini jajar genjang. Bukan jajaran. Jajar genjang. Ya. Trapesium. Yang ini trapesium. Ya, ini trapesium. Yang ini belak ketupat. Ya, bukan ketupat saja. Maksudnya belak Dia kan ketupat dibelah gitu. Iya. Kalau ketupat itu lagi peruntukan ruang kayak Cina. Oh iya. Yang ini baru, yang ini adalah layang-layang. Iya. Salah satu. Nggak makan belah. Nggak belah itu kok. Dipakai ya. Ketupat aja. Lanjut ya. Ketupat belah. Mari kita lanjutkan ke berikutnya. Ini ada beberapa gambar. Silakan didiskusikan, diamati, dipahami. Ini berkaitan dengan LKPD berikutnya. Diskusikan selama 5 sampai 7 menit lah, nggak terlalu lama. Saya kira ini cukup. Saya akan diskusikan itu maksudnya apa. Bareng-bareng saya akan diskusikan. Semua dilihat, dipahami. Oh, ini maksudnya apa? Silakan. Diskusikan. Ini maksudnya apa? Bareng-bareng. Itu belum ada yang basic loh. Tapi silakan diskusikan ini maksudnya apa? Ya.
Sudah cukup? Ada pemahaman satu kelompoknya dengan Ya. yang lain? Ya. Bisa dipahami? Ya. Kalau sudah bisa dipahami, silakan dikerjakan yang KPD yang ini. Tadi. Tadi bendanya sudah ada. Silakan isi. Nah, simetri lipat. 4. Berarti akan berdasarkan persikal. 4. Simetri lipat. Nah, berapa? 1 per 3 mana? 2. Jadi lebar mah berarti. Iya, terus sih mana jadi lagi kita. Anda presentasikan nomor 1 dan nomor 2. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil pengamatan atau hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu ada persegi, jumlah titik sudut 4, jumlah sisi 4, jumlah sisi yang sama 4, jumlah sumbu simetri 4, jumlah simetri lipat 4, jumlah simetri putar 2. Yang kedua itu bangun datar persegi panjang. Jumlah titik sudut 4, jumlah sisi 4, jumlah sisi yang sama 2, jumlah sumbu simetri 2, jumlah simetri lipat 2, jumlah simetri putar 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kelompok 2 sekarang 3 dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaporkan hasil pada kelompok 2. Untuk persegi panjang, jumlah titik sudut 4, sisi 4, jumlah sisi yang sama 2, sumbu simetri 2, simetri lipat 2, simetri putar 4. Yang untuk segitiga siku-siku, untuk jumlah titik sudut 3, sisi 3, sisi yang sama 1, sumbu simetri 1, simetri lipat 1, simetri putar 4. Sekian, terima kasih hasil kami, mudah-mudahan kurangnya menjadi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, tadi sebenarnya ada beberapa nama yang lewat dan sejahtera. Itu mungkin Bapak dan Ibu masih agak kesulitan mengenai simetri lipat dan putar dan sumbu simetri. Sumbu simetrinya Simetri lipat kaitannya dengan sumbu simetri. Sebenarnya ketika mengatakan jumlah sumbu simetri itu menentukan jumlah juga simetri lipat. Memang yang dipahami adalah sumbu simetri apa? Yang membagi dua garis, yang membagi dua dan ketika dilipat dia saling menutup. Contohnya yang persegi, mana persegi? Persegi panjang, ini persegi panjang. Berarti ini namanya sumbu simetri. Ya, satu dia akan menutup. Terus ke sini. Dua. Kita coba lagi dengan namanya diagonal, kali ini diagonal. Menutup tidak? Tidak. Berarti itu bukan
Tidak ada sumbu simetrinya. Bukan sumbu simetri yang ini. Ada garis tapi bukan sumbu simetri. Ya, itu cara simetri. Simetri dilipat. Nah, sekarang bagaimana dengan simetri putar? Ya, kalau di sini dipahami seperti itu dengan cara membuat bingkai. Dijiplak dulu. Kalau saya dijiplak, apa tulisnya tidak ada. Dijiplak. Kita namakan A, misalkan ini juga A, B, C, D, diputar 90 derajat, menutup tidak? Menempati tidak? Tidak. Putar lagi, menempati tidak? Berarti 1. Ya kan? Sini lagi? Tidak. Putar lagi? Tidak. Seperti itu. Menempati bingkai. Bisa dipahami ya? Jadi ketika kau kembali ke awal berapa kali? Masuk? Tidak. Masuk? Masuk. 1. Masuk? Masuk? Simetri putar. Bisa dipahami ya? Berani Bu? Silakan. Sekali lagi sebagai tadi tambahan bahwa bangun datar itu macam-macam bentuknya, bukan yang itu saja. Ya, tadi bangun datar ada trapesium, tadi kurang spesifik. Ada trapesium sama kaki, ada trapesium siku sama kaki. Ketika sama yang ininya sama, jadi dia punya simetri lipat. Tetapi ketika trapesium siku dia tidak punya. Kenapa? Karena satunya berbentuk begini. Sudah memiliki sisi yang sama. Nah, ini misalkan harus sama siku nih. Nih, ini siku, tapi ketika lipat tidak ada. Ini sama trapesium. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya silakan kalau memang ini belum diperbaiki dulu sebab ini berhubungan dengan LKPD 3. Sudah dipahami tadi? Berhubungan dengan LKPD yang terakhir ini. Kalau sudah ini sudah. Ya, itu perbaiki lagi. Tadi jumlah sisinya, jumlah sisi yang samanya. Tadi sebagai penguatan penambahan bahwa sisi yang sama seperti persegi ini ada berapa pasang? Ada 4. Kalau bahasanya pasang, boleh. Ada 4, betul. Ini dengan ini sama, dengan ini sama, ini sama. Tapi kalau persegi panjang ada 2 pasang yang sama. Satu pasang dan 2 pasang. Tapi ini tidak sama. Itu maksudnya sisi yang sama. Ya. Silakan diperbaiki dulu sebab berhubungan dengan LKPD yang terakhir. Silakan kami diskusikan ini diisi LKPD yang terakhir, yaitu menjelaskan unsur-unsur dari atau sifat berdasarkan itu tadi. Saya kasih contoh untuk nama bangun persegi, unsur-unsur sifat bangun. Berdasarkan ini tadi LKPD nomor LKPD 2, yaitu contoh nama bangun persegi berarti dengan kalimat mempunyai 4 titik sudut, gitu dengan kalimat ciri-cirinya. Nah, seperti itu betul. Tetapi harus benar itunya dulu kan, gitu. Nanti kan kalau bahasa teorinya ketika teori itunya salah, maka teorinya akan salah, gitu. Nah, kayak gitu. Sisinya juga sama 4, sisi yang sama 4, sebuah simetrinya 4, simetri lipatnya 4, simetri putarnya 4. Boleh dibentuk poin-poin, boleh. Poin-poin 1 misalkannya, poin 1 mempunyai 4 titik sudut, mempunyai, nah, 4 sisi yang sama. kayak gitu. Kalau Sisinya ada 4. kayak gitu. Di poin-poin boleh, di pointer-pointer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau memang ada kalimat yang bisa dipahami dengan satu kalimat, boleh dengan satu kalimat. Dua Bu. Memiliki
Terus memiliki sisi yang sama, dua sisi yang sama, sisi yang memiliki sama, dua sisi yang sama. dua memiliki dua sisi yang sama. Terus Karena tadi kayak iya lu orang mah. Iya. Jejer genjang. berarti nomor 2 memiliki Sisi yang sama. dua sisi yang Sama. Diputar. Dua. Selesai. Sudah putar. Dua. Baik Bapak dan Ibu, kalau sudah bisa dipahami, terima kasih. Selanjutnya kira-kira mohon nanti ada 1 atau 2 perwakilan. Kita refleksi. Refleksi itu apa? Maksudnya apa yang Bapak dan Ibu dapatkan hari ini dari kegiatan ini? Ya, kegiatan ini apa? Terus kekurangan kita apa? Ya. Kekurangan saya apa? Misalnya kekurangan terus seperti apa? Silahkan ada perwakilan salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pro yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Sudah tentunya hari ini saya mendapatkan hal yang baru ya dalam mempelajari bentuk-bentuk ruang ya. Bangun datar. Bangun datar. Kita cepat bangun datar. Bangun datar ya. Mungkin salah satunya adalah saya dikasih trik atau hal yang baru untuk intinya lebih tertarik ketika kita menghadapi sebuah masalah. Ketika pertama kita dibuat gambar dan disuruh membacakan masalah, kita diberi rangsangan yang tinggi dengan metode-metode yang diberikan sama Pas Prof tadi, berupa rangsangan dari gambar tersebut. Intinya seperti itu. Adapun yang tadi Pak Pas Prof sebutkan kekurangannya, mungkin saya tidak bisa menyebutkan sampai sejauh ini karena begitu menyenangkannya proses pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tidak ada tanggapan dari saya. Apapun yang dikatakan Bapak dan Ibu, silakan itu bisa kembalikan sendiri nanti ketika memberikan kepada teman-teman guru yang lain, ataupun nanti dalam prakteknya ketika saya membangun pembelajaran di kelas ke siswa saya. Oh ternyata saya kurang ini. Terima kasih kalau memang tidak ada, dan atas kerjasamanya kita mungkin alhamdulillah sudah menyelesaikan materi ini. Sifat-sifat bangun data sederhana, dan kita tutup saja pertemuan kita kali ini dengan data alhamdulillah. Sampai ketemu lagi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.